Untuk yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Zulkarnain El-Maduri selaku pengurus pusat Lembaga Da'i, ada khusus di belakangnya, Lembaga Da'i Khusus atau LDK, pengurus pusat Muhammadiyah, PP Muhammadiyah. Begini loh yo Pak Ustadz, yo mbok yo Anda jangan gagal paham apa isi video orang. Tonton dari awal dan akhir, kalau belum paham tonton lagi. Pesan saya bukan seperti yang Anda maksud, Pak. Kalau masalah hanya untuk mengartikan tafsir At-Tabari yang Anda kirim itu, menterjemahnya gampanglah, itu urusan belakangan. Saya mau menterjemahnya, mengartikannya, asal kita langsung live, Pak. Saya dan Anda giliran. Anda baca duluan tafsir At-Tabari ayatnya, kemudian tafsirnya yang Anda kirim itu terjemah per kalimat, dijelaskan. Saya juga seperti itu, giliran Mbak ya, Pak Zulkarnain El-Maduri. Jadi jangan gagal paham tentang video orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nahdien, para subscriber, para penonton semuanya tanpa terkecuali, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Saya dalam salah satu video saya membahas tentang Ustadz Zulkarnain M. Sunusi dan Ustadz Firanda, di mana Zulkarnain M. Sunusi ini mengatakan kita itu jangan sampai kalah terhadap Fir'aun. Fir'aun saja itu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas aras. Sementara Pak Firanda keceplosan bahwa yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas aras itu akidahnya mirip seperti Fir'aun. Walaupun pada akhirnya Pak Firanda, Pak Dr. Firanda ini menyatakan bahwa Fir'aun ini mengingkari Allah Subhanahu wa taala di atas aras. Nah, pada video itu pesan saya maksudnya orang-orang Wahabi selalu diarahkan terhadap surat An-Nisa ayat 82. Jika Al-Quran ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi ditemukan banyak perbedaan, perselisihan, pertentangan di dalam Al-Quran itu. Dan ini oleh orang-orang Wahabi diarahkan agar umat Islam tidak terjadi perpecahan, perselisihan, satu serempak, maka harus mengikuti Al-Quran. Tidak usah madhab-madhaban. Ini pesan saya Pak Zulkarnain El-Maduri, Pak Ketua LDK, Lembaga Da'i Khusus Muhammadiyah. Kenapa ente gagal paham? Kenapa ente gagal otak? Kemudian suruh coba terjemahkan ini. Masalah terjemah itu gampang. Yuk kita live saja. Buka tafsir At-Tabari yang Anda kirim itu, kita baca. Dari pertama, dari ayatnya, kemudian tafsirnya. Yuk kita live, tidak usah debat-debatan, kita baca itu. Setelah dibaca, kemudian dijelaskan apa pendapat At-Tabari itu. Jadi maksud saya bukan mengatakan bahwa orang yang berkeyakinan Allah di atas aras adalah keyakinannya mirip seperti Fir'aun. Itu saya mengutip pernyataan dari Pak Dr. Firanda. Dan sebenarnya isi pesan dari video saya Pak Zulkarnain LDK, Lembaga Da'i Khusus PP Muhammadiyah, adalah menyanggah pendapat orang yang menyatakan kembali terhadap Al-Quran dan hadis sesuai dengan surat An-Nisa ayat 82. Jadi agar tidak terjadi perbedaan. Nah, maksudnya kenapa di antara ustadz-ustadz Wahabi sendiri Pak LDK itu ternyata terjadi perbedaan antara Anda dengan pengurus Muhammadiyah, juga terjadi perbedaan. Anda anti sekali terhadap maulid, Anda sangat anti dengan Pak siapa itu, Anda anti sekali terhadap maulid sebagai ketua LDK. Anda berbeda dengan Pak Endang Jaya Putra sebagai ketua tabligh. Pak Endang asalnya mengatakan maulid itu boleh, kemudian menjadi haram, bid'ah, kemudian berubah menjadi boleh lagi. Bahkan Ketua Lembaga Tabligh Muhammadiyah ini Pak LDK sering ngisi pengajian maulid, sering ngisi pengajian Isra Mi'raj.
Anda sebagai ketua LDK kenapa bisa berbeda antara Anda dengan Pak Ketua Tabligh Pak Endang Jaya Putra itu? Anda sebagai ketua LDK kenapa berbeda dengan keputusan lembaga tarji? Ini maksudnya. Kenapa bisa terjadi perbedaan kalau memang kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah? Kan sudah jelas di keputusan tarji itu bahwa maulid ini tidak ada dalil perintah juga tidak ada dalil larangan. Jadi selama kita bermaulid memperingati maulid tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh syariat, ya boleh. Sama semuanya ini dengan sesuatu yang tidak ada dalil perintah, tidak ada dalil larangan, ya terserah mau dikerjakan atau tidak. Yang penting tidak diisi dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak dilarang oleh syariat. Itu maksud saya Pak LDK. Jadi jangan gagal paham. Jika ada orang yang berbicara, ada orang yang berpendapat, tolong dengarkan Pak LDK biar tidak gagal paham, jadi tidak nyambung. Karena saya lihat komentar Anda, video Anda ketika mengomentari Kusani, Kuzaka dan lain-lain itu sering gagal paham. Yang dibahas A, Anda bahas Z malah, bukan B lagi, bahas Z. Ini lucunya Anda Pak LDK ya. Kepada Pak LDK, tolong pahami apa pesan saya di situ. Kalau Anda tidak terima, suruh saya untuk menerjemahkan tafsir At-Tabari itu gampang. Masalah menerjemah, mengartikan itu. Kita live saja yuk. Kita live, baca ayatnya, kemudian tafsir At-Tabari yang Anda kirim itu kita baca semuanya. Giliran Anda baca, kemudian saya. Anda menerjemah, Anda menjelaskan, kemudian saya. Bagaimana Pak Ketua LDK? Kapan kita bisa live itu? Anda kan sebagai ketua LDK, masa Anda bisa? Jangan katakan tidak bisa. Anda sebagai ketua lembaga dai, ada khusus lagi di belakangnya. Kemudian Anda itu sebagai pimpinan, pimpinan pusat. Anda sebagai pengurus pusat. Silakan. Ayo, kalau hanya soal baca-baca seperti itu dan membahas apa maksud penjelasan dari At-Tabari tentang Allah itu di mana, aras atau di mana, kita baca itu. Dan lagi ya, sekali lagi saya ulang, pesan video saya Pak LDK bukan untuk sebagaimana yang ada di judulnya itu Pak LDK. Kalau Anda mengerti, kalau Anda paham, jadi tonton dari awal sampai akhir, di mana kata-kata saya yang mengklaim masalah itu Pak LDK. Itu maksudnya saya adalah tujuannya An-Nisa ayat 82 yang sering dikeluarkan oleh orang-orang Wahabi. Ternyata ustadz-ustadz mereka juga terjadi perbedaan. Ngono loh maksud saya Pak Ketua LDK Lembaga Dai Khusus Muhammadiyah ya. Jadi sekali lagi mohon untuk diteliti kalau ada orang yang bicara biar tidak sering gagal paham, biar sering gak nyambung seperti yang sudah-sudah. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhiran minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.